Selamat pagi teman-teman, sekarang kita mau beribadah. Tapi sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami mau beribadah. Tuhan tolong supaya kiranya ibadah kami hari ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, ayo kita bangkit berdiri. Sekarang kita mau nyanyi Every Move I Make. Semangat ya. Taking you. Every step I take, I taking you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I'm taking you. Singing na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm taking you. Taking you, you are my way, Jesus. Every breath I take, I'm taking you. Waves of mercy, waves of praise. Everywhere I go, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this life, how can it be? Na 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 na. Taking you, you are my way, Jesus. Every breath I take, I'm taking you. Waves of mercy, waves of praise. Everywhere I go, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Silahkan duduk teman-teman. Sekarang kita mau nyanyi Jesus Loves Me. Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong.
sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita ambil waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap kami. Tolong kami anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan yang berbicara. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, hari ini kita mau melihat kisah tentang ada anak kembar di dalam Alkitab. Ya, anak-anak siapakah ini dan siapakah namanya? Kalau kita ingat cerita-cerita yang lalu, ada dikisahkan tentang Bapak Abraham. Lalu Bapak Abraham dan Ibu Sarah memiliki anak yang bernama Ishak. Lalu Ishak dengan Ibu Ribka memiliki anak kembar. Keduanya laki-laki ya, yang dinamakan Esau dan Yakub. Apakah anak kembar ini sangat mirip? Apakah berbeda? Kita akan melihatnya. Tada! Adik-adik, memperkenalkan, inilah Esau dan Yakub. Apakah kalian juga memiliki teman kembar di sekolah atau di mana-mana? Adik-adik, apakah mereka mirip? Apa perbedaannya? Anak kembar sekalipun sangat mirip, pasti ada bedanya. Adik-adik, Esau dan Yakub juga banyak perbedaan, ya. Esau dan Yakub meskipun mereka adalah anak kembar, mereka yang lahir lebih duluan disebut anak tertua atau anak sulung, yaitu Esau. Adik-adik, kita melihat bedanya Esau dan Yakub. Esau dia lebih banyak berbulu, rambutnya lebih banyak, tangannya ya bulu. Sedangkan Yakub kulitnya halus. Ya, itu perbedaan secara fisik. Lalu juga secara hobi. Kalau Esau dia suka berburu, dia suka pergi ke padang berburu binatang, ya. Sedangkan Yakub dia suka tinggal di rumah. Dia nggak suka keluar rumah ke padang. Dia suka tinggal di rumah. Hobinya adalah membantu ibunya kegiatan rumah seperti memasak, ya. Jadi si Esau lebih dikasihi oleh ayahnya atau Bapak Ishak karena Bapak Ishak suka makan daging buruan. Sedangkan ibunya Ribka lebih mengasihi si Yakub karena Yakub sering membantu dia untuk pekerjaan di rumah. Nah, pada suatu hari adik-adik, pulanglah Esau dari berburu. Dia sangat lapar, ya. Wah, aku lapar sekali. Apa yang bisa aku makan ya? Sedangkan di rumah Yakub sedang memasak. Memasak apa adik-adik? Baunya harum sekali. Masakan kacang merah. Wah, aku mau. Dia berkata, Yakub, berikanlah kepadaku masakan kacang merahmu. Ya, Yakub mengatakan kepada Esau, ah, kamu mau masakan kacang merahku? Wah, kalau gitu juallah hak kesulunganmu. Ah, aku lapar sekali. Aku harus cepat makan. Kalau nanti nggak makan, aku bisa mati. Ah, aku nggak peduli dengan hak kesulungan. Hak kesulungan mah apa itu? Masih lama juga. Biarlah, yang penting sekarang aku lapar dan aku makan. Adik-adik, benarlah akhirnya hak kesulungan Esau dijual kepada Yakub dengan sepiring atau semangkuk kacang merah. Adik-adik, apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan adalah hak untuk anak yang paling besar. Pada zaman mereka itu hak yang sangat istimewa yang diberikan Tuhan. Nanti akan disampaikan berkat dari orang tua kepada anak yang tertua, dan di sana akan diucapkan berkat yang bagus-bagus, yang baik-baik. Tetapi karena Esau ingin masakan kacang merah itu, dia menjual hak kesulungan kepada Yakub. Adik-adik, pada suatu hari di saat Bapak Ishak sudah tua, dia memanggil Esau. Esau, umurku sudah tidak lama lagi. Aku tidak tahu hidup sampai kapan. Engkau pergilah ke padang, bawalah senjatamu. Engkau carilah berburu untukku dan masaklah, aku akan memakannya. Setelah aku makan, aku akan mengucapkan berkat atasmu. Sebab aku sudah tua, aku tidak tahu berapa lama lagi aku hidup. Adik-adik, Bapak Ishak memerintahkan kepada Esau
untuk pergi berburu, untuk dimasak. Nanti setelah makan dia akan memberkati Esau sebagai anak yang sulung. Ternyata Ibu Ribka mendengar semua yang dikatakan Bapak Ishak kepada Esau, dan dia memanggil Yakub. Yakub, Yakub anakku, kesini. Yakub, aku mendengar bahwa ayahmu berkata kepada kakakmu Esau bahwa disuruh pergi berburu, nanti dimasak. Setelah ayahmu makan, dia akan memberikan berkat, mengucapkan berkat kepada Esau sebagai anak yang sulung. Wah, Yakub, kau harus lakukan ini. Kamu pergilah ke kandang anak kambing domba kita. Ambillah di sana 2 ekor anak kambing. Nanti aku yang akan membuat masakan yang enak. Kamu berikan kepada ayahmu Ishak. Lalu semoga dia akan mengucapkan berkat atasmu sebagai anak yang sulung. Wah, bagaimana nanti ya kalau ketahuan? Gampanglah. Nanti kamu lakukan saja dulu ya. Lalu Yakub dia pergi ke kandang ternak mereka dan lalu mengambil kambing, dimasak oleh Ibu Ribka, dan kemudian setelah matang kembali diberikan kepada Yakub. Sini Yakub, ini sudah matang. Engkau berikan kepada ayahmu. Dan tunggu dulu, engkau pakai baju ini, ya, baju kakakmu Esau. Adik-adik diambillah Ibu Ribka baju kakaknya, baju Esau, dan dipakein kepada Yakub biar gak ketahuan. Namanya menyamar. Kalian juga diam-diam, oke? Biar gak ketahuan. Nah, sekarang semuanya sudah siap. Yakub, oh iya lupa, kau kulitnya kan halus ya, sedangkan Esau berbulu. Diambil kulit dari anak kambing yang sudah dipotong, dibalurkan kepada kulitnya, kepada lehernya, kepada tangannya si Yakub, supaya nanti seandainya Bapak Ishak curiga dan pegang-pegang, oh ini kulitnya berbulu, jadi kulitnya Esau ya. Jadi adik-adik, si Yakub menyamar menjadi Esau dengan pakaian Esau, dengan membawa makanan itu untuk ayahnya, dan juga memakai bulu-bulu sebagai pengganti kulit Esau. Nah, Pak, Bapak, ya, si Yakub memanggil ayahnya si Ishak. Kemarilah masuk. Siapakah engkau? Adik-adik, Bapak Ishak itu sudah tua, matanya sudah kabur. Saking kaburnya, dia jadi nggak bisa melihat lagi. Ya, zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Ada dokter mata, ada rumah sakit mata, ada obat ini itu. Zaman dulu nggak ada. Jadi penyakit mata dari Bapak Ishak ini, matanya bertambah parah, nggak bisa melihat lagi. Jadi dia juga nggak bisa melihat si Yakub dengan jelas. Oh, siapa kamu, masuklah. Karena dari suara, kok suaranya si Yakub ya. Tapi kalau Esau katanya kok cepat sekali. Aku kan baru memberikan perintah belum lama untuk dia pergi berburu. Cepat juga berburunya, sudah kembali ya. Wah, benarkah kamu ini anakku Esau? Iya Bapak. Wah, iya katanya, tapi suaranya suara Yakub. Kesinilah mendekat, pergilah mendekat kepadaku ya. Sini, coba aku melihat, aku mau memegang tanganmu. Adik-adik, dipeganglah ya tangannya Yakub, dicek sama Bapak Ishak. Tangannya halus apa berbulu? Oh, berbulu. Kenapa? Karena tadi sudah dipersiapkan, tangannya diolesin apa? Bulu anak kambing. Jadi kulitnya yang halus jadi berbulu deh sekarang. Betul ya, ternyata ini tangannya berbulu, berarti tangannya Esau. Wah, ya sudah deh, Bapak Ishak makan dulu adik-adik. Sambil mungkin dia pikir-pikir ya, masih curiga kok kayaknya kok Esau bukan ya. Lalu setelah dia makan, Esau mendekatlah kemari, lebih dekat lagi ya. Lalu si Yakub mendekat, dan ketika dekat, Bapak Ishak mencium baunya. Anak ini adalah bau anakku Esau. Betul, dia memang Esau. Ya, matanya nggak kelihatan sih adik-adik ya. Jadi dia cium, baunya kok bau Esau. Padahal adik-adik,
si Yakub ini tetapi memakai baju Esau, sehingga dia ada bau-bau seperti badan Esau. Bener ya, tapi Bapak Ishak-nya nggak tahu, maka diberkatilah ya. Bapak Ishak mengucapkan berkat atas Yakub sebagai anak sulung. Diucapkan berkat yang baik-baik, yang bagus-bagus, dan akhirnya semua itu sudah terjadi. Nah, adik-adik, setelah semua itu selesai, dan bagaimana ketika tiba-tiba si Esau juga pulang dari berburunya, dan dia menghampiri Bapak Ishak. Ayah, ya, Bapak, ini aku sudah pulang. Wah, siapa kamu? Ya, aku adalah anakmu Esau. Bukankah kamu menyuruh aku berburu dan menyuruh aku membawa masakan bagimu? Tapi tadi sudah. Siapa dong tadi yang masuk barusan? Apakah itu bukan Esau? Berarti itu adalah Yakub. Ya, sudah terjadi. Aku sudah mengucapkan berkat atas Yakub sebagai anak sulung, sebagai yang berkat baik-baik sudah diberikan semua kepada dia. Oh, ternyata itu tadi adalah Yakub, bukan Esau. Wah, si Esau sedih adik-adik ya. Ternyata adiknya Yakub mengelabuinya lagi, menipu dia dan bahkan ayahnya kali ini. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Esau dan Yakub? Esau dan Yakub ini saudara loh, bahkan saudara kembar ya, kakak adik. Nah, tetapi di dalam hidup mereka banyak hal yang terjadi. Ya, kurang rukun juga, menipu juga, begitu ya. Kita lihat adik-adik, kita pertama lihat dari Esau. Apa yang kita bisa pelajari dari Esau? Kita lihat Esau sebagai anak yang tertua, yang sulung. Dia punya hak kesulungan. Itu hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada dia. Tetapi dia meremehkan, menganggap hal itu sepele. Bahkan ketika dia lapar, dia menjual hak kesulungan itu dengan masakan kacang merah si Yakub. Nah, adik-adik, kita tidak boleh menganggap sepele untuk hal-hal yang serius yang terjadi di kehidupan kita. Akibatnya bisa fatal seperti si Esau ya. Kita harus serius dan memperhatikan lebih lagi hal-hal yang penting. Jangan mudah dilepaskan begitu saja. Dan juga demikian Yakub. Apa yang bisa kita pelajarin dari Yakub adik-adik? Ayo, Yakub ini menipu Esau ya. Hak kesulungan ditipu, tukar dong sama masakan kacang merah ya. Si Yakub ini menipu dan bahkan juga menipu ayahnya. Dengan bantuan ibunya dia menipu ayahnya, berpura-pura jadi Esau. Baik atau gak baik adik-adik? Gak baik ya, karena menipu itu tidak benar. Ya, adik-adik kita melihat baik Esau ataupun Yakub, keduanya ada sama-sama kesalahan. Dan kita tidak mau mengulangi kesalahan dari mereka adik-adik ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah adik-adik, kita mau melihat satu ayat firman Tuhan. Mari kita lihat dari Amsal 21 ayat 23. Dikatakan siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sekali lagi, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Kita menjaga mulut dan lidah kita menjaga diri kita sebagai anak Tuhan ya. Jadi jangan sampai seperti Esau, wah kita menganggap remeh segala sesuatu, misalnya dengan mulut lidah kita atau dengan perbuatan kita. Atau seperti Yakub yang bahkan dipakai untuk menipu saudaranya sendiri, bahkan menipu ayahnya ya, berbuat curang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu semua juga tidak benar dan tidak disukai oleh Tuhan. Adik-adik, kalau lalu kemudian Yakub masih dipakai oleh Tuhan, itu bukan kebaikan dari Yakub tetapi adalah anugerah dari Tuhan. Sama seperti kita ketika kita ini berdosa, kita nakal, kita yang gak taat sama orang tua, gak taat sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan masih memakai kita menjadi anak-anak Tuhan,
Itu semua anugerah Tuhan. Sama seperti pahlawan-pahlawan Alkitab, seperti misalnya Paulus ya, yang menganiaya murid Yesus, tetapi dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Itu semua anugerah Tuhan, dan kita patut mengucapkan syukur atasnya. Adik-adik, mari kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan, dan biarlah kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita hidup rukun, hidup baik dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, dan dengan sesama kita. Jangan sampai kita mengulangi seperti Esau dan Yakub ya, pasti ada resikonya. Seperti Yakub misalnya, habis kisah itu dia lari, dia ketakutan sama Esau kakaknya, takut kalau dibunuh atau diapa. Jadi dia juga harus pergi dari keluarganya dan berpisah dengan mamanya yang dia kasihi. Nah, adik-adik, biarlah setiap kita boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali diingatkan dari cerita Esau dan Yakub. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, boleh sayang kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga kami, kepada sesama kami, sehingga kami tidak menimbulkan masalah-masalah atau bahkan membuat dosa yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan mengasihi kita semua. Oke teman-teman, sekarang mari kita bangkit berdiri. Sekarang kita mau nyanyi KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Terima kasih teman-teman udah ikut ibadah kita hari ini. God bless you. Bye-bye.